Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dari kalimat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya peran pemuda dari zaman Pak Soekarno sampai zaman sekarang. Saya di sini akan menyampaikan makalah yang berjudul Nilai Luhur Pancasila Menghadapi Tantangan Hidup. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Musta'an dengan NIM C1L022010, Prodi Kehutanan Angkatan 2022. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila tersebut sebagai dasar negara atau ideologi semata tanpa memperdulikan makna dan manfaat dalam kehidupan. Tanpa manusia sadari, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangatlah berguna dan bermanfaat. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak menghafalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengandalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan amanat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan. Dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, membina dan mendidik karakter dalam arti untuk membentuk positif karakter generasi muda bangsa ini. Agar positif karakter terbentuk, maka perlu pembiasaan mandiri, sopan santun, kreatif, dan tangkas. Selanjutnya, dari makalah ini saya akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa sih nilai? Yang kedua, apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pokok permasalahan yang keempat, bagaimana penerapan Pancasila dalam pendidikan karakter-karakter? Yang kelima, apa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila? Pokok pembahasan pertama, pengertian dari nilai. Apa sih nilai tersebut? Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. Menurut Lenin Dewi Vina dan Wismulia Endar, fungsi nilai yang pertama itu nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Yang kedua, nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Yang keempat, nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan orang untuk berbuat baik. Yang kelima, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, permasalahan yang kedua yaitu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan atau disebut dengan
religialitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berkebutuhan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar ini, bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan dan masyarakat yang beragama maupun agama dan keyakinan mereka. Selanjutnya yaitu kemanusiaan atau bisa disebut dengan moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju beradabannya tentu lebih mudah menerima keberadaan dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti cara-cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha yang gigih serta dapat mengimplementasikan dalam bentuk sikap yang harmoni, penuh toleran dan damai. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia atau bisa disebut dengan kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dalam proses sejarah perjuangan panjang dan terdiri dari macam-macam kelompok, suku, bangsa, namun perbedaan tersebut tidak dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, Indonesia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu, biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, menguasai diri, walaupun berada dalam kancangan pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta perataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat
memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat hingga kesejahteraan tercapai secara merata. Dari uraian nilai-nilai kelima butir Pancasila itu dapat melihat betapa apik dan luhur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sangat disayangkan apabila nilai-nilai itu hanya menjadi wacana belaka. Baik, kita lanjut. Pokok masalah yang ketiga yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius, di antaranya yang pertama, kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, dan lain sebagainya. Contohnya di sini, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang kehidupan bagi segi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sebagainya. Selanjutnya, dalam sila persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa dalam hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi patriotisme. Yang kedua, pengakuan terhadap kebineka tunggal ikaan suku bangsa, etnis dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa, yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Yang ketiga, cinta dan bangsa akan dari negara Indonesia, nasionalisme. Yang ketiga, cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan pengembangannya melalui pendidikan, latihan serta penerapan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya, dan di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun-temurun mewarisi nilai-nilai luhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah
yang bersangkutan tersebut. Misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu yang tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Selanjutnya dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkandung nilai-nilai kerakyatan dalam hal ini. Ada beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, yang mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan. Yang kelima, selanjutnya dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut diantaranya. Pokok permasalahan yang keempat yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya merupakan berawal dari tidak menerapkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakter ini. Oleh karena itu, memaknai kandungan nilai-nilai dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, serta sebuah keadilan merupakan suatu hal yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter agar bangsa Indonesia menjadi manusia yang taat beragama, berkemanusiaan, adil dan berguna bagi diri dan orang lain. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemanusiaan, kemauan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Pokok pembahasan yang kelima, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk membentuk generasi bangsa bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satu dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Mereka harus memahami, memaknai, dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena nilai-nilai itu dapat menjadi fondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik dan bentuk penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa yang nasionalis dan patriotis. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada kehidupan. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Yang keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nilai yang kelima, menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong yang bekerja sama. Ya, selanjutnya kesimpulan dari materi tersebut yakni Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.
Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.